Memasuki masa senja kehidupan seharusnya menjadi fase yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Namun sayangnya, banyak orang yang justru jatuh ke dalam perangkap kesalahan yang membuat masa tua mereka kurang optimal. Sebelum kita membahas kesalahan-kesalahan tersebut, mari kita refleksikan sejenak. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana Anda ingin menjalani tahun-tahun emas dalam hidup? Apakah Anda sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul di masa tua? Tulis di kolom komentar, persiapan apa yang sudah Anda lakukan untuk menghadapi masa tua yang berkualitas? Berbagi pengalaman bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Usia tua bukanlah akhir perjalanan, melainkan babak baru yang penuh dengan peluang dan pengalaman berharga. Menghindari kesalahan umum dapat membuat fase ini menjadi salah satu periode paling memuaskan dalam hidup Anda. Mari kita bahas 11 kesalahan kritis yang harus dihindari, disertai dengan solusi praktis yang didukung oleh penelitian ilmiah terkini. 1. Mengabaikan kesehatan fisik. Kesalahan paling mendasar yang sering dilakukan adalah mengabaikan kesehatan fisik. Bayangkan tubuh Anda seperti kendaraan yang telah melakukan perjalanan panjang selama puluhan tahun. Tanpa perawatan rutin, kendaraan tersebut akan semakin cepat mengalami kerusakan. Secara ilmiah, proses penuaan menyebabkan penurunan massa otot sekitar 3 hingga 8% per dekade setelah usia 30 tahun dan semakin cepat setelah usia 60. Fenomena yang dikenal sebagai sarkopenia ini menyebabkan kelemahan, mengurangi keseimbangan, dan meningkatkan risiko jatuh. Dampak dari mengabaikan kesehatan fisik sangat serius. Penelitian dari Mayo Clinic menunjukkan bahwa orang yang tidak aktif secara fisik memiliki risiko 50% lebih tinggi mengalami jatuh di usia lanjut. Jatuh sendiri merupakan penyebab utama cedera dan kematian pada populasi lansia. Solusinya tidaklah rumit. Mulailah dengan aktivitas fisik sederhana yang sesuai dengan kondisi tubuh Anda. Jalan kaki 30 menit sehari, berenang, atau yoga khusus lansia terbukti efektif menjaga kekuatan otot dan keseimbangan. Jadwalkan pemeriksaan kesehatan rutin minimal setahun sekali untuk deteksi dini masalah kesehatan. Ingat, tujuannya bukan untuk menjadi atlet, melainkan untuk mempertahankan fungsi tubuh agar Anda dapat menikmati aktivitas sehari-hari dengan mandiri. 2. Mengabaikan kesehatan mental. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, namun seringkali diabaikan. Ibarat memiliki mobil dengan eksterior mengkilap namun mesin yang berkarat, mengabaikan kesejahteraan emosional akan menghambat kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Dari perspektif neuroscience, otak mengalami perubahan struktural dan fungsional seiring bertambahnya usia. Namun, neuroplastisitas, kemampuan otak untuk membentuk koneksi baru, tetap ada bahkan di usia lanjut. Aktivitas mental yang menstimulasi otak dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan fungsi kognitif. Dampak mengabaikan kesehatan mental di usia lanjut bisa berupa peningkatan risiko depresi, kecemasan, dan bahkan demensia. Isolasi sosial dan kurangnya stimulasi mental merupakan faktor risiko yang sebenarnya dapat dimodifikasi. Solusi praktisnya adalah dengan menjaga otak tetap aktif melalui hobi yang menantang secara kognitif. Membaca, bermain catur, belajar bahasa baru, atau memainkan alat musik adalah game bagi otak Anda. Interaksi sosial juga sangat penting, karena percakapan dan hubungan yang bermakna merangsang fungsi kognitif. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika Anda mengalami gejala depresi atau kecemasan. Stigma tentang kesehatan mental seharusnya tidak menghalangi Anda mendapatkan kualitas hidup yang optimal. 3. Kurangnya perencanaan keuangan. Memasuki masa pensiun tanpa persiapan finansial yang matang ibarat melakukan perjalanan panjang tanpa peta dan bekal yang cukup. Ketidakpastian keuangan di usia lanjut dapat menjadi sumber stres yang signifikan dan membatasi pilihan hidup Anda. Studi menunjukkan bahwa sekitar 40% lansia menghadapi masalah keuangan yang serius. Padahal dengan perencanaan yang tepat, situasi ini sebenarnya dapat dihindari. Inflasi, biaya kesehatan yang meningkat, dan ketidakpastian ekonomi menjadi tantangan utama yang perlu diantisipasi. Dampaknya bisa sangat mengkhawatirkan, mulai dari ketergantungan finansial pada keluarga, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, hingga stres berkepanjangan yang mempengaruhi kesehatan fisik dan mental. Solusinya adalah mulai merencanakan keuangan sedini mungkin. Diversifikasi investasi, membuat anggaran yang realistis, dan membangun dana darurat minimal 6 bulan pengeluaran merupakan langkah awal yang penting. Konsultasikan dengan perencana keuangan untuk strategi yang sesuai dengan kondisi Anda. Hindari utang konsumtif dan belanja impulsif. Tanyakan pada diri sendiri,
Apakah pembelian ini akan meningkatkan kualitas hidup saya secara signifikan dalam jangka panjang, sebelum mengeluarkan uang untuk barang-barang non-esensial? 4. Isolasi sosial. Manusia adalah makhluk sosial, dan koneksi dengan orang lain menjadi semakin penting di usia lanjut. Isolasi sosial ibarat melewatkan hidangan penutup dalam jamuan makan mewah. Anda kehilangan bagian terbaiknya. Penelitian dari Brigham Young University menunjukkan bahwa isolasi sosial dan kesepian meningkatkan risiko kematian dini sebesar 26 hingga 32%. Dampaknya setara dengan merokok 15 batang per hari atau obesitas. Secara neurologis, koneksi sosial merangsang produksi hormon oksitosin yang berperan dalam mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan. Dampak isolasi sosial meliputi peningkatan risiko depresi, penurunan fungsi kognitif, dan bahkan masalah kesehatan fisik seperti tekanan darah tinggi dan peradangan kronis. Sayangnya, perubahan peran sosial dan kehilangan orang-orang terdekat membuat isolasi menjadi risiko nyata di usia lanjut. Solusi untuk mengatasi isolasi adalah dengan secara proaktif membangun dan memelihara jaringan sosial. Bergabunglah dengan klub hobi, komunitas keagamaan, atau kelompok sukarelawan yang sesuai dengan minat Anda. Teknologi juga menawarkan cara baru untuk tetap terhubung. Aplikasi video call memungkinkan Anda berinteraksi dengan keluarga dan teman meskipun terpisah jarak. Jadwalkan interaksi sosial sebagai prioritas. Sama pentingnya dengan jadwal dokter atau kegiatan penting lainnya. Kualitas hubungan sosial lebih penting daripada kuantitas. Jadi fokuslah pada hubungan yang memberi Anda energi dan dukungan positif. 5. Mempertahankan hubungan yang beracun. Tak semua hubungan sosial memberikan dampak positif. Mempertahankan hubungan yang beracun di usia lanjut ibarat membawa payung bocor saat hujan deras. Alih-alih melindungi, justru membuat Anda semakin basah. Studi psikologi menunjukkan bahwa hubungan negatif memiliki dampak lebih kuat pada kesehatan mental dibandingkan manfaat dari hubungan positif. Secara fisiologis, interaksi dengan orang yang toksik meningkatkan hormon stres kortisol, yang dalam jangka panjang dapat merusak sistem kekebalan tubuh dan kesehatan kardiovaskular. Dampak hubungan beracun meliputi penurunan harga diri, kecemasan kronis, dan bahkan depresi. Di usia lanjut, energi emosional dan fisik Anda lebih terbatas, sehingga penting untuk menginvestasikannya pada hubungan yang memberi dukungan dan kebahagiaan. Solusinya dimulai dengan mengenali karakteristik hubungan beracun. Mereka yang selalu mengkritik, memanipulasi, tidak menghargai batasan pribadi, atau membuat Anda merasa lebih buruk setelah berinteraksi. Tetapkan batasan yang jelas atau, jika perlu, putuskan hubungan yang konsisten merusak kesejahteraan Anda. Ingat, Anda berhak dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan menghargai Anda. Usia lanjut adalah waktu untuk menjalani hidup dengan damai dan sukacita, bukan drama dan konflik yang menguras energi. 6. Melakukan segalanya sendiri. Kemandirian adalah nilai yang dijunjung tinggi di masyarakat kita. Namun ada perbedaan antara kemandirian yang sehat dan keras kepala menolak bantuan. Melakukan segalanya sendiri di usia lanjut ibarat menolak tongkat saat kaki Anda lelah dalam perjalanan mendaki. Dari perspektif fisiologis, penuaan membawa perubahan pada kekuatan otot, kelenturan, dan ketahanan tubuh. Aktivitas yang dulu mudah dilakukan mungkin kini membutuhkan lebih banyak energi dan berisiko cedera. Menurut penelitian, lansia yang menerima bantuan untuk tugas-tugas tertentu sebenarnya dapat mempertahankan kemandirian dalam aspek kehidupan lainnya lebih lama. Dampak dari keengganan menerima bantuan bisa berupa kelelahan kronis, cedera akibat jatuh, atau bahkan isolasi karena aktivitas sehari-hari yang menyita seluruh energi. Kualitas hidup secara keseluruhan pun menurun karena waktu dan energi habis untuk tugas-tugas rutin yang sebetulnya dapat didelegasikan. Solusinya adalah mengadopsi pola pikir bahwa menerima bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan strategi cerdas untuk mengalokasikan energi pada hal-hal yang benar-benar penting bagi Anda. Identifikasi tugas-tugas yang sulit atau berisiko, seperti membersihkan atap atau mengangkat beban berat, dan carilah bantuan profesional atau keluarga. Teknologi juga menawarkan banyak solusi, dari layanan pengiriman belanjaan online hingga peralatan rumah yang dirancang ergonomis untuk lansia. Investasikan pada alat bantu dan layanan yang memudahkan hidup Anda, sehingga energi bisa digunakan untuk aktivitas yang lebih bermakna dan menyenangkan. 7. Mengungkapkan rencana usia tua terlalu dini. Berbagi tujuan dan impian dengan orang lain bisa memberi dukungan, tetapi mengungkapkan rencana usia tua terlalu dini atau kepada orang yang salah dapat seperti menunjukkan kartu dalam permainan poker sebelum waktunya. Studi psikologi dari New York University menunjukkan fenomena menarik.
Mengumumkan tujuan secara terbuka kadang justru mengurangi motivasi untuk mencapainya. Ini terjadi karena pengakuan sosial yang diterima saat mengumumkan tujuan dapat memberikan kepuasan prematur, mengurangi dorongan untuk benar-benar mewujudkannya. Dampaknya bisa berupa kritik atau keraguan dari orang lain yang tidak memahami visi Anda, penurunan motivasi intrinsik, atau bahkan risiko menjadi target penipuan finansial jika Anda membagikan detail rencana keuangan. Solusi terbaiknya adalah selektif dalam membagikan rencana. Diskusikan ide dan tujuan Anda hanya dengan orang-orang terpercaya yang mendukung dan dapat memberikan masukan konstruktif. Untuk gagasan yang masih dalam tahap pengembangan, pertimbangkan untuk menyimpannya sampai Anda memiliki rencana yang lebih konkret. Ingat bahwa impian dan tujuan masa tua Anda adalah milik pribadi. Anda tidak berkewajiban menjelaskan atau membenarkannya kepada siapapun. Lindungi energi kreatif dan semangat Anda dengan menjaga beberapa rencana untuk diri sendiri hingga waktu yang tepat. 8. Tidak memperhatikan kualitas tidur. Tidur sering dianggap sebagai kemewahan atau aktivitas pasif yang kurang penting. Padahal kualitas tidur yang baik merupakan fondasi kesehatan di usia lanjut. Mengabaikan tidur ibarat mencoba mengisi ulang baterai perangkat elektronik tanpa mencolokkannya ke sumber listrik. Secara neurofisiologis, tidur adalah waktu bagi otak untuk membersihkan toksin, mengkonsolidasikan memori, dan meregenerasi sel. Penelitian menunjukkan bahwa selama tidur dalam, otak mengaktifkan sistem glimfatik yang membersihkan protein beta-amiloid, zat yang terakumulasi pada penderita Alzheimer. Dampak kurang tidur di usia lanjut sangat luas, meliputi penurunan fungsi kognitif, peningkatan risiko demensia, gangguan mood, dan masalah kardiovaskular. Kantuk di siang hari yang berlebihan juga meningkatkan risiko kecelakaan dan mengurangi kualitas aktivitas sosial. Solusi untuk meningkatkan kualitas tidur dimulai dengan menjaga rutinitas yang konsisten. Tidurlah dan bangunlah pada waktu yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan. Ciptakan lingkungan tidur yang optimal dengan suhu kamar yang sejuk, sekitar 18 hingga 20 derajat Celcius, minimal cahaya dan kebisingan, serta kasur dan bantal yang nyaman. Hindari kafein dan makanan berat menjelang tidur, dan batasi penggunaan gawai dengan cahaya biru minimal 1 jam sebelum tidur. Jika kesulitan tidur berlanjut lebih dari sebulan, konsultasikan dengan dokter untuk mengevaluasi kemungkinan gangguan tidur seperti sleep apnea atau insomnia. 9. Tidak beradaptasi dengan perubahan kemampuan. Menolak untuk mengakui dan beradaptasi dengan perubahan kemampuan di usia lanjut ibarat tetap menggunakan kacamata resep lama meskipun penglihatan telah berubah. Anda hanya membuat hidup lebih sulit bagi diri sendiri. Dari sudut pandang biologis, penuaan membawa perubahan pada hampir semua sistem tubuh. Penglihatan, pendengaran, keseimbangan, kekuatan, dan koordinasi. Menurut penelitian geriatri, kemampuan beradaptasi dengan perubahan ini, yang disebut fungsional adaptation, merupakan prediktor kuat kemandirian dan kualitas hidup di usia lanjut. Dampak dari ketidakmampuan beradaptasi bisa berupa cedera yang sebenarnya dapat dicegah, frustrasi berkepanjangan, atau bahkan kehilangan kemandirian secara prematur karena insiden yang seharusnya bisa dihindari. Solusinya adalah dengan melakukan penilaian realistis terhadap kemampuan Anda saat ini, bukan membandingkannya dengan kemampuan di masa lalu. Modifikasi lingkungan rumah sesuai kebutuhan. Pasang pegangan di kamar mandi, hilangkan karpet yang bisa menyebabkan tersandung, dan tingkatkan pencahayaan di area-area kritis. Alat bantu modern tidak lagi terlihat medis dan stigmatik. Kacamata, alat bantu dengar, dan bahkan tongkat jalan kini hadir dalam desain yang stylish dan fungsional. Menggunakan alat bantu bukan tanda kelemahan, melainkan strategi cerdas untuk mempertahankan kemandirian dan menikmati hidup sepenuhnya. 10. Berhenti belajar dan berkembang. Anggapan bahwa usia lanjut adalah waktu untuk berhenti belajar dan berkembang merupakan mitos berbahaya. Menghentikan pertumbuhan intelektual dan personal ibarat menghentikan aliran air pada tanaman yang masih hidup. Perlahan namun pasti akan mengurangi vitalitasnya. Penelitian neuroscience terkini membantah kepercayaan lama bahwa otak tidak dapat bertumbuh di usia lanjut. Konsep neurogenesis, pembentukan sel saraf baru, terjadi sepanjang hidup manusia, meskipun pada tingkat yang berbeda. Aktivitas intelektual yang menantang mendorong pertumbuhan koneksi neural baru dan memperkuat yang sudah ada. Dampak dari berhenti belajar meliputi peningkatan risiko penurunan kognitif, berkurangnya kemampuan adaptasi terhadap teknologi dan perubahan sosial, serta potensi kehilangan kesempatan untuk pengalaman baru yang memuaskan. Solusi untuk tetap berkembang adalah dengan mengadopsi pola pikir pembelajar seumur hidup. Tetapkan tujuan pembelajaran baru,
baik formal maupun informal. Ini bisa berupa mengikuti kursus di universitas lokal, belajar keterampilan baru seperti fotografi atau memasak, atau mendalami topik yang selalu Anda minati namun belum sempat dipelajari. Teknologi membuka akses luas terhadap pembelajaran, kursus online, aplikasi pembelajaran bahasa, atau tutorial video dapat diakses kapan saja dan seringkali gratis atau berbiaya rendah. Jadikan pembelajaran sebagai ritual harian. Sama pentingnya dengan nutrisi dan aktivitas fisik untuk kesehatan otak. 11. Mengabaikan pola makan sehat. Nutrisi menjadi semakin krusial di usia lanjut, namun sering terabaikan karena perubahan selera, kesulitan memasak, atau keterbatasan ekonomi. Mengabaikan pola makan sehat ibarat memberikan bahan bakar berkualitas rendah pada mesin yang sudah berusia. Performanya akan semakin menurun. Secara fisiologis, penuaan mengubah kebutuhan dan metabolisme nutrisi. Tubuh memerlukan lebih sedikit kalori namun lebih banyak nutrisi tertentu seperti protein, kalsium, vitamin D, dan vitamin B12. Penelitian menunjukkan bahwa malnutrisi pada lansia, terutama defisiensi protein, berkontribusi signifikan terhadap sarkopenia dan masalah kesehatan lainnya. Dampak pola makan tidak sehat meliputi penurunan energi, kekebalan tubuh yang melemah, pemulihan yang lebih lambat dari sakit atau cedera, dan peningkatan risiko penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Solusi praktisnya dimulai dengan merencanakan makanan yang padat nutrisi namun mudah disiapkan. Prioritaskan protein berkualitas tinggi dalam setiap makanan, seperti ikan, kacang-kacangan, telur, dan produk susu rendah lemak. Konsumsi buah-buahan dan sayuran berwarna-warni untuk mendapatkan spektrum antioksidan yang luas. Jika memasak menjadi tantangan, pertimbangkan layanan pengiriman makanan sehat, makanan beku yang disiapkan sebelumnya, atau alat memasak yang lebih mudah digunakan. Suplemen nutrisi juga bisa menjadi pilihan, namun selalu konsultasikan dengan dokter untuk menghindari interaksi dengan obat-obatan. Menghadapi usia lanjut membutuhkan strategi dan perencanaan yang tepat. Dengan menghindari 11 kesalahan kritis ini, Anda dapat meningkatkan kualitas hidup dan menikmati tahun-tahun emas dengan lebih optimal. Kesehatan fisik dan mental merupakan fondasi, didukung oleh stabilitas finansial dan hubungan sosial yang positif. Teruslah belajar, beradaptasi dengan perubahan, dan berikan tubuh Anda bahan bakar terbaik melalui nutrisi yang tepat. Ingatlah bahwa usia lanjut bukanlah akhir petualangan, melainkan babak baru dengan pengalaman dan kebijaksanaan yang telah Anda kumpulkan sepanjang perjalanan hidup. Menghindari kesalahan ini membantu Anda menjalani tahun-tahun itu dengan kemandirian, martabat, dan sukacita. Jika Anda merasa informasi dalam video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like dan membagikannya kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Pengetahuan sederhana dapat membuat perbedaan besar dalam kualitas hidup seseorang, terutama di masa tua. Kami juga mengundang Anda untuk menuliskan pengalaman atau strategi pribadi dalam menghadapi tantangan usia lanjut di kolom komentar. Berbagi kebijaksanaan adalah cara indah untuk membantu orang lain dalam perjalanan mereka. Dan pastikan Anda telah subscribe ke channel Sehat dalam 2 minggu agar tidak ketinggalan informasi kesehatan dan tips kehidupan berkualitas lainnya. Kami berkomitmen untuk terus berbagi konten edukatif yang dapat membantu Anda menjalani hidup lebih sehat dan bahagia di setiap tahap kehidupan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu.